Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa untuk melanjutkan puasa kita di bulan Ramadan ini. Allah memberikan kebaikan-kebaikan bagi kita. Karena itulah sudah sepantasnya kita senantiasa mengucapkan syukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan juga kita kita bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah teman-teman insyaallah dirahmati Allah. Jadi pada hari ini langsung saja ada banyak sekali orang-orang yang bertanya bagaimana tanggapan saya tentang sebuah wacana tentang penolakan timnas Israel. Dan seperti biasa teman-teman Indonesia, bukan Indonesia namanya kalau seandainya tidak ada pro dan kontra. Maka sama juga ketika timnas Israel ini ingin termasuk datang ke Indonesia dalam satu acara Piala Dunia U20 ya, yang dilaksanakan di Bali, ya maka ya ada pro kontra daripada netizen dan netijah di Indonesia. Pertama-tama teman-teman sekalian, saya mau coba bacain dulu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 supaya teman-teman juga bisa punya pengetahuan seperti apa Indonesia secara undang-undangnya memandang tentang tujuan didirikannya negara Indonesia. Jadi ini langsung saya ambil dari sumber, karena dulu sih saya hafal, sekarang enggak ya. Maklum sudah tua. Nih ya, saya bacain ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sering throwback pas upacara bendera ya, Masya Allah. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nih, perhatiin ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi. Nah, ini kerjaan pemerintah itu sebenarnya adalah satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada beberapa poin yang bisa teman-teman bisa untuk lihat di sini, bahwasanya Indonesia itu adalah sebuah negara yang menyatakan dalam pembukaan undang-undang dasarnya, dan ini adalah salah satu pilar ya daripada NKRI yang memang senantiasa dibangga-banggakan ya. Itu ditulis jelas dalam paragraf pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, itu paragraf pertama. Dan paragraf yang keempat itu juga ada bahwasanya salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia itu adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi gini teman-teman sekalian, kita tuh harus melihat bahwasanya dari sudut pandang apa dulu nih. Jadi nanti kita bahas ya tentang netizen-netizen yang komentar-komentarnya agak nggak masuk akal ya, absurd ya, dan cenderung paradoks serta munafik gitu ya. Nanti kita bahas. Tapi kita bahas dulu bahwasanya secara politik atau secara pernyataan politik, Indonesia itu adalah sebuah negeri yang tidak pernah setuju dengan penjajahan. Karena dulu sebelum merdeka sama kita pun juga dijajah. Sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus. Jadi kita menyatakan secara terbuka dan secara tegas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kita menolak seluruh penjajahan ataupun kita mendukung bahwasanya setiap bangsa itu harus punya kemerdekaan atau menentukan nasibnya sendiri, menolak penjajahan, baik penjajahan itu bersifat politik atau penjajahan itu bersifat fisik. Itu adalah pernyataan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kalau dilihat dari segi politik saja sebenarnya, ketika Indonesia itu nge-host Piala Dunia U20, dan ketika dia nge-host Piala Dunia U20, lantas salah satu pesertanya itu adalah Israel, yang Israel itu dengan nyata-nyata itu melakukan penjajahan, melakukan kezaliman, melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan-kejahatan perang dan sampai sekarang tidak tersentuh. Ini adalah sebuah hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi justru kalau seandainya ada orang bilang, wow, NKRI harga mati, Undang-Undang Dasar, konstitusi dan Undang-Undang Dasarnya sudah dibaca belum? Karena kalau sudah dibaca, harusnya di situ tertulis dengan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negeri yang menolak penjajahan. Dan sampai sekarang kita bisa melihat bahwa setiap waktu tidak berhenti-henti pembunuhan, pembantaian gitu kan ya. Kita bisa ngelis tuh pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh Israel ketika dia punya, itu bukan konflik ya, tapi itu adalah penjajahan teman-teman sekalian. Jadi jangan mau dibodohin, jangan mau untuk ditipu dengan mengatakan bahwa ini adalah konflik Israel dan Palestina. Nggak pernah ada konflik Israel dan Palestina. Kenapa? Karena Palestina sampai sekarang itu bukan negara, sedangkan Israel diakui sebagai negara oleh PBB. Nah, sehingga yang terjadi adalah sebenarnya pembantaian atau yang terjadi adalah kezaliman atau bahasa politiknya adalah penjajahan. Maka ketika kita itu punya ide yang kita nyatakan di dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kita menolak penjajahan, bagaimana mungkin justru kita nge-host dan tidak berbuat apapun, tidak melakukan apapun ketika salah satu negara pesertanya itu adalah melakukan sebuah penjajahan. Ini adalah yang harus kita ketahui. Itu dari segi politik. Dari segi agama, apalagi? Nah, jadi kalau dari segi agama apalagi? Lah kita itu negeri muslim terbesar. Dan kita masih ingat bahwasanya Pak Jokowi, presiden kita yang sekarang, itu berkali-kali dalam kampanyenya ketika mau jadi presiden itu menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Lalu kemudian mengkritik beberapa kelakuan-kelakuan Israel dan pendukung-pendukungnya, termasuk ketika Amerika itu secara sepihak kemarin kalau masih ingat itu menyatakan bahwa Yerusalem itu sebagai ibu kota Israel. Nah, itu dikritik tuh sama Pak Presiden. Nah, sekarang kita lihat bahwa Pak Presiden bilang, "Oh, jangan campurkan antara politik dan olahraga." Loh, padahal itu kampanyenya. Gitu kan ya. Kampanye secara politik dan secara agama kita adalah muslim yang terbesar. Maka orang-orang muslim di Indonesia jelas menolak secara agama bahwasanya Israel itu adalah negara penjajah, Palestina adalah negeri kaum muslimin yang mereka adalah dulunya satu kesatuan dengan kita, dan mereka juga sampai sekarang adalah satu kesatuan akidah dengan kita. Maka ketika kita tidak berbuat apapun, malah kita kemudian menerima penjajah yang jelas-jelas membunuh saudara-saudara muslim kita, ini adalah sebuah kemunafikan di dalam agama. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat tidak punya
tenggang rasa, tidak punya sebuah rasa keadilan. Kalau secara manusiawi pun kita nggak bicara agama. Jadi kalau kita bicara politik, sudah jelas pembukaan Undang-Undang Dasar menyatakan kita sangat nggak suka dan nggak setuju dengan yang namanya penjajahan. Secara kemudian agama sudah jelas. Sebagai seorang muslim kita menentang segala bentuk kezaliman. Secara kemanusiaan yang lucunya negeri-negeri seperti Irlandia, mereka menentang banget pendudukan Palestina oleh orang-orang Israel. Banyak sekali kemudian organisasi-organisasi yang ada di luar negeri, baik yang ada di Inggris maupun di Amerika itu sendiri, bahkan di negeri-negeri yang lain, mereka tidak bicara tentang agama, mereka bicara tentang kemanusiaan. Sampai sekarang banyak kejahatan perang, kejahatan pembantaian. Kalau perang misalnya kayak Rusia sama Ukraina, itu kejahatan perang. Karena mereka udah sepakat untuk perang nih, kita war. Nah, masalahnya yang di Palestina itu bukan war. Yang di Palestina itu adalah kezaliman. Yang di Palestina itu adalah sebuah pembantaian. Nah, kalau seandainya ini dibiarkan, berarti kita sama aja melegitimasi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah ada orang yang mudah melakukan kejahatan-kejahatan perang secara manusiawi. Orang-orang yang bukan muslim aja, orang-orang yang tidak punya adab-adab ketimuran saja, itu menolak. Kayak Irlandia apa hubungannya dengan muslim? Irlandia penduduknya hampir sebagian besar jelas bukan muslim. Inggris juga sebagian besar juga bukan muslim, tapi mereka nggak senantiasa harus setuju dengan organisasi-organisasi yang ada di situ, tidak senantiasa setuju. Bahkan penolakan terhadap Israel datang daripada orang-orang yang main bola, seperti kayak Cristiano Ronaldo misalnya, atau misalnya dengan beberapa pemain-pemain bola yang lain yang mereka cuma berbicara tentang kemanusiaan. Jadi kita mau bicara tentang apa nih? Kalau kita lihat orang yang main bola saja, itu banyak di antara mereka yang masih punya rasa kemanusiaan merasa bahwa ngapain kita main dengan timnas Israel, padahal mereka bukan muslim. Mereka menolak misalnya untuk bersalaman dengan timnas Israel ketika mereka main. Jadi secara politik itu sudah jelas, secara agama apalagi, secara kemanusiaan itu sudah dicontohkan juga sama semua orang. Lantas apa yang menjadi alasan pemerintah Indonesia kekeh mempertahankan bahwa Piala Dunia itu harus diselenggarakan di Indonesia dengan menghost Israel? Pertanyaannya adalah pemerintah negara ini mempertahankan apa? Dan mewakili siapa? Gitu loh maksudnya. Karena banyak orang yang nggak setuju gitu maksudnya. Nyata-nyatanya organisasi-organisasi Islam semuanya menolak. Bahkan kita lihat Gubernur Bali aja memberikan sebuah statement penolakan. Hanya karena ya ini status Israel ini adalah negara yang nggak jelas. Yang akhirnya kalau seandainya Indonesia nge-host Piala Dunia U20, lalu kemudian menerima dengan tangan terbuka timnas Israel di sana, maka apa ini nggak justru merusak hubungan kita dengan negara-negara yang lain yang sudah punya standing position yang sangat jelas, yang sudah punya positioning yang sangat jelas, bahwasanya kami menolak untuk berhubungan dengan Israel. Kayak kemarin ya, Cataluna itu ya, ini ya, pemerintah Barcelona itu dengan tegas mengatakan bahwa kami nggak mau berhubungan dengan orang-orang yang punya kejahatan perang. Emang mereka muslim? Bukan. Gitu loh. Mereka justru adalah orang yang cuma bicara tentang kemanusiaan. Gitu loh. Lalu kemudian orang dengan entengnya berkata, oh jangan campurkan antara politik dengan olahraga. Ini masalah kemanusiaan. Olahraga itu juga masalah kemanusiaan. Masa kita balik logikanya. Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan pembukaan Undang-Undang Dasar? Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan kemanusiaan kita? Masa gara-gara olahraga kita mengorbankan bagaimana posisi kita di depan agama kita, di depan Allah? Nah, kita balik. Emang mau kalau gitu? Oh, jangan campurkan agama dengan olahraga dong. Pertanyaannya sederhana. Kalau gitu agamamu untuk apa? Kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk politik, kalau agamamu nggak boleh dipakai untuk olahraga, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kehidupan, kalau agamamu nggak bisa dipakai untuk kamu bersikap untuk universalitas kebaikan, nggak boleh dipakai juga. Agamamu nggak boleh dipakai dalam kehidupan, lalu agama dipakai untuk apa? Sunatan doang, nikahan. Lalu kalau mati doang, kalau baru mau dikafan. Lalu agama untuk apa? Ya memang agama dari awal Islam sudah ngasih tahu, agama itu untuk dipakai untuk hidup, untuk cara pandang, untuk cara sikap. Termasuk ketika kita melihat timnas Israel mau kemudian datang ke Indonesia, lalu kemudian seolah kita harus sambut
bahkan ada beberapa orang tadi yang ini kita bahas nih, beberapa orang yang dengan entengnya bilang, nggak ada gunanya kita menolak timnas Israel. Lebih baik kita terima. Nanti ketika tanding kita akan nasihatin dia. Loh, ini cara berpikir yang konslet. Kenapa cara berpikir yang konslet? Atau ada orang yang bilang gini, nggak apa-apa. Timnas Israel menolak, nggak ada gunanya. Itu tidak akan membantu rakyat Palestina. Ini bukan masalah membantu dan nggak membantu. Bukan masalah apapun. Tapi sikap kita tuh kayak apa? Gampangnya gini. Orang tua kita dibunuh di depan mata kita. Lalu kemudian ada yang bunuh tuh mau bertamu. Lalu kita bilang, nggak ada gunanya. Ibu bapak kita juga nggak akan hidup lagi. Mendingan kita terima aja. Supaya kita bisa nasihatin dia. Ini harus dipikir dulu. Makanya nggak mungkin zaman dulu, misalnya, kalau seandainya Indonesia merdeka, lalu kemudian ada yang Indonesia mau merdeka, ada yang mau menjajah Indonesia, lalu kemudian dia udah jelas-jelas menjajah, lantas dia mau main ke tempat kita, kita terima dengan senang hati. Ini kan adalah sebuah pernyataan yang konslet, yang nggak jelas. Yang mungkin jelas, iya jelas mereka pasti ada kepentingan dengan Israel, bisa jadi. Makanya kan kita selalu bertanya, ini rakyatmu udah nggak suka nih. Seluruh organisasi Islam menolak, Majelis Ulama menolak, banyak orang-orang yang menolak. Lah, ini untuk apa? Yang ini dilakukan untuk apa? Maksudnya karena apa? Yang dipertahankan untuk apa sebenarnya? Jangan-jangan yang saya khawatir yang dipertahankan adalah memang niatan untuk menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel. Yang selama ini memang kita tidak punya hubungan bilateral dengan Israel karena kita nggak mengakui negara penjajah. Gitu maksudnya. Itu secara politik kita nggak punya hubungan bilateral. Nah, dengan alasan tapi dia udah diakui oleh FIFA, tapi dia udah ikut lah, urusan kita itu negara atau bukan sih? Kita tuh berdaulat atau enggak sih? Kita tuh punya posisi atau tidak sih? Kita tuh punya satu pendapat yang bisa dihormati atau tidak sih? Ya sama kayak gini lah. Kok FIFA bisa menolak Rusia untuk ikut dalam Piala Dunia ketika dia perang dengan Qatar? Dalam kasus ini Israel bukan perang dengan Palestina, karena Palestina sampai sekarang nggak diakui oleh PBB sebagai negara otonom, sebagai negara yang merdeka, tidak diakui seperti itu. Sampai sekarang yang terjadi adalah bukan perang di Palestina dan Israel, itu bukan perang, tapi pembunuhan, tapi pembantaian. Lah, kok FIFA juga bermuka dua kan? Lah, kita mau-maunya ikut yang bermuka dua. Lah, ikutlah kita bermuka dua. FIFA nggak boleh Rusia ikut Piala Dunia gara-gara dia perang sama Ukraina. Rusianya punya pendirian, Rusianya punya pendapat, Rusianya punya kekeh dengan apa yang dianggap benar. Lah, kita ini malah disetir oleh orang lain. Kita ini ngomongnya mendukung perdamaian dunia. Kita ini ngomongnya menolak penjajahan. Kita ini ngomongnya semua negara harus merdeka. Tapi ternyata dalam perkara-perkara kecil aja kita nggak bisa bersikap. Kita kita nggak stand buat sesuatu. Kita nggak berdiri tegak kokoh dengan pendapat kita. Nah, ini adalah menurut saya sebuah kemunafikan daripada pemerintah Indonesia. Menurut saya sih. Ya, serah. Kita sudah sampaikan seperti apa kemudian yang tadi kita bacain dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sudah sangat jelas banget. Dari segi agama nggak usah ditanya, gitu ya. Dari segi kemanusiaan, di mana rasa kemanusiaan Anda? Di mana selama ini buzzer-buzzer yang kemudian bilang menolak radikalisme, menolak terorisme, itu yang dilakukan oleh Israel tuh radikal banget dan teroris banget. Mati udah nggak usah kehitung lagi, gitu maksudnya. Mereka melakukan kezaliman. Dan kalau teman-teman masih belum ngerti dalam hal ini, teman-teman bisa lihat banyak sekali bahasan-bahasan di YouTube. Misalnya saya juga pernah membahas tentang sejarah Baitul Maqdis, akar masalah krisis Palestina. Kenapa bisa terjadi di sana tuh masalah sampai sekarang nggak selesai? Ya karena memang ini adalah sebuah penjajahan yang diaminkan oleh PBB, didukung oleh Amerika, diinisiasi oleh Inggris dan segala macamnya. Nah, akhirnya terjadilah kasus Palestina dan Israel ini, terutama Israel yang pongah banget, yang dia merasa sebagai sebuah negara, padahal dia nggak pernah padahal dia tanahnya bukan di situ. Dulu di situ tinggal orang-orang Palestina di bawah satu kepemimpinan Islam, lalu kemudian mereka merebutnya, sebagaimana dulu ketika perang salib, orang-orang salib merebut wilayah itu yang akhirnya direbut kembali oleh kaum muslimin lewat Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, artinya kalau kita melihat teman-teman sekalian, ya dasarnya apa ketika Indonesia tuh
pemerintahnya maksain banget, bahkan beberapa pejabat-pejabat itu disuruh untuk dukung presidennya, kemudian bilang seolah-olah nggak ada masalah, seolah timnas Israel boleh datang. Mantan-mantan pejabat juga bilang seperti itu, bahkan orang-orang entah buzzer-buzzer yang dibayar mendesak kepada Menteri Dalam Negeri supaya untuk menerima timnas Israel dan segala macam. Kalian ini berjuang untuk siapa? Kalian ini mewakili siapa? Kalian ini diangkat oleh siapa dan bekerja untuk siapa, kan gitu. Nah, itu pertanyaan kita harusnya. Maka teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang timnas Israel, ini bukan hanya permainan bola. Ingat teman-teman sekalian, segala sesuatu tuh simbolisme. Kalau kita bilang ini cuma, ya Belanda dulu juga mungkin bilang gitu. Kami kan cuma dagang. Kami kan cuma mau ngambilin rempah-rempah, gitu kan ya. Tapi ya ada banyak yang mati, gitu. Kami kan cuma di sini ya cuma numpang hidup, gitu. Iya, tapi menjajah. Nggak bisa cuma. Ya namanya kalau kita sudah punya satu sikap, gitu kan ya. Kita punya satu hal yang kita yakini, ya kita harus kemudian firm di situ, mempertahankan, gitu loh. Lah kalau misalnya semua bisa diatur, semua bisa difleksibelin. Lah, untuk apa antum buat pembukaan Undang-Undang 1945 itu? Untuk apa kita bilang NKRI harga mati? Gitu. Jangan-jangan cuma untuk kepentingan politik aja. Lalu ngomong NKRI harga mati. Sementara kemudian nggak pernah dibaca isinya apa. Katanya mendukung perdamaian dunia. Lah ini, apa yang terjadi di sana apa kita dukung tuh? Apa kalau kita mendukung, apa kita itu jadi seolah melegitimasi, seolah-olah nggak ada masalah Israel melakukan hal-hal kayak gitu. Coba di dalam Ramadan ini aja udah berapa banyak berita yang kita lihat. Tentara Israel masuk ke dalam masjid, pakailah dia sepatu di sana, orang-orang yang itikaf digebukin di sana. Itu kan kejadian tiap tahun. Itu kan harusnya bisa dilihat, gitu maksudnya. Nah, ini yang kita lihat bahwasanya orang-orang tuh kadang-kadang menjadi tiba-tiba bodoh, tiba-tiba lupa dengan segala sesuatu yang pernah dia omongin, dengan segala sesuatu yang pernah terjadi. Pura-pura lupa kalau Israel itu membantai orang-orang yang ada di Palestina itu dari tahun 1948 sampai dengan sekarang 2023. Mereka mengambil habis wilayah-wilayah yang ada di sana, merampok. Mereka itu ngambil dengan izin daripada PBB itu tadi. Jadi artinya ini yang nggak dilihat, kejahatan-kejahatan kayak gini. Bahkan bukan kejahatan perang, tapi sudah masuk kejahatan kemanusiaan. Lantas di mana kita kalau kita bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab? Di mana kita ketika kita memperjuangkan keadilan sosial, gitu kan ya? Lalu di mana kita ketika kita berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa? Lantas dengan sangat ringan kita ngomong jangan campurkan agama dengan olahraga, jangan campurkan politik dengan olahraga. Lah kalau misalnya politikmu tidak bisa membuat kamu untuk bersikap, kalau misalnya agamamu nggak membuat kamu bungkam dan diam dalam menentukan pendapat, lantas kamu tuh ya apa yang kamu pegang tuh apa gitu maksudnya. Lah kalau saya jelas, saya menentukan sesuatu, saya melihat segala sesuatu, saya bersikap atas segala sesuatu ya berdasarkan agama saya. Karena agama saya Islam. Lantas kalau misalnya saya bilang saya Muslim, tapi kemudian menentukan segala sesuatu bukan berdasarkan agama, lah terus apa gunanya kita Islam? Gitu maksudnya. Kalau misalnya kita merasa kita Indonesia, tapi kita nggak mau berdasarkan konstitusi untuk menentukan sikap kita terhadap Israel itu, lantas kita berdasarkan apa? Mau buat sendiri konstitusinya atau mau direvisi sekalian UUD 45-nya, pembukaannya. Padahal udah jelas-jelas di situ dikatakan bahwa kita tidak mendukung penjajahan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan penjajahan di atas dunia salah satu yang terbesar yang didiamkan, yang memang kemudian seolah-olah orang-orang tuh kayak buta melihat itu semua, itu adalah penjajahan tanah Palestina oleh Israel. Itu udah sangat jelas sekali. Kejahatannya udah sangat jelas. Dan secara kemanusiaan itu juga sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi teman-teman sekalian, kalau seandainya kita ini sekarang mengatakan bahwa kita tolak timnas Israel datang ke Indonesia, memang ini perkara kecil. Ini perkara kecil aja kok diributin. Iya itu dia, karena ini perkara kecil, ngapain juga kalian bela? Gitu loh, karena ini perkara kecil, ngapain kalian bela Israel mati-matian supaya dia tuh masuk ke Indonesia? Kan perkara kecil.
Lah ternyata ini perkara besar, jangan-jangan bagi orang-orang yang mau belain. Wallahualam shawab gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia konsisten, ini kan perkara kecil doang, ngapain sih diribut-ributin? Ya kalau perkara kecil ngapain juga kamu ributin? Bagi kita ini bukan perkara kecil, bagi kita ini masalah keberpihakan. Bagi kita ini masalah akidah. Bagi kita ini masalah politik sebagai rakyat Indonesia yang menolak penjajahan di atas muka bumi dan pengen menghapuskan penjajahan di atas muka bumi. Ini adalah ide kita. Ini adalah ide founding fathers kita. Gitu kan ya. Artinya ya harusnya kita nggak setuju dong. Tapi apakah kalau kita, misalnya contoh, kita menolak, apakah kita bisa berbuat apa-apa? Nggak bisa. Tapi ini setidaknya menjadi sebuah contoh dan menjadi sebuah hal yang harus teman-teman ketahui. Inilah namanya kemunafikan publik. Inilah namanya orang-orang yang bermuka dua. Yang teman-teman tahu, di satu saat dia ngomongnya A, besok dia ngomongnya A aksen. Di saat satu dia ngomongnya ini, besok dia ngomong berkebalikan dengan ini. Nah ini memang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya tugas kita, tugas saya sebagai seorang yang berdakwah ya cuma ngasih tahu. Cuma ngasih tahu pandangan saya kenapa saya menolak timnas Israel. Bukan kita cuma menolak saja. Dan memang kita memahami bahwasannya urusan olahraga adalah salah satu urusan yang harus disikapi dengan cara agama, harus disikapi dengan manusiawi, harus disikapi dengan pandangan politik di negeri itu. Dan kita tidak bisa untuk menganggap bahwa ya olahraga cuma olahraga. Nyatanya banyak ide-ide yang dibawa lewat olahraga. Manchester United aja, walaupun saya suka Manchester misalnya, dia tiap kali pakai itu loh, ban pelangi itu. Antum ngomonglah sama dia tuh. Ngomong sama timnas Jerman tuh. Ngomongin coba, olahraga nggak ada hubungannya dengan politik, olahraga nggak ada hubungannya dengan budaya, olahraga nggak ada hubungannya dengan ide-ide LGBT. Mana mau dia? Nah, dia pakai di sini ada pelangi lah, terus kemudian apalah segala macam. Yaitu olahraga itu adalah salah satu penyebaran ide. Dan ini sudah terjadi di tim manapun di dunia, di negara manapun di dunia. Ingat kemarin ketika di Qatar. Orang-orang ngamuk-ngamuk, kenapa misalnya Qatar nggak mau menerima LGBT? Kenapa Qatar nggak boleh minuman keras dan segala macamnya? Ya Qatarnya happy-happy aja, santai-santai aja. Negeri-negeri gue, tuan rumah gue sudah diputuskan. Ya kalian masuk ke rumah saya, ya kalian ikut cara saya. Nah Indonesia itu lucu. Orang masuk ke rumah kita, kita ikut cara dia. Nah ini, ya itu tadi. Nggak bisa dipahami ya. Jadi teman-teman sekalian, ya cobalah berpikir dengan akal sehat. Dan akan banyak orang-orang yang nanti akan ngebully. Walah, sok tahu, sok bijak. Jangan campurkan olahraga dengan agama. Ya, mohon maaf ya, server kita beda. Gitu. Kenapa? Karena kalau di server kita, server saya, agama itu harus ngatur semua. Ngatur politik, agama harus ngatur ekonomi, agama harus ngatur cara pandang, cara sikap. Entah kalau server yang lain, yang memang agama nggak usah dicampurin apa-apa. Mohon maaf. Jadi kalau seandainya Anda bilang bahwa agama nggak boleh ngatur politik, agama nggak boleh ngatur olahraga, jangan dicampur-campurkan, nah, Anda salah server. Karena kalau seorang muslim yang saya yakini, agamanya harus ngatur semua. Agamanya harus berpengaruh dan harus menentukan sikap itu berdasarkan daripada agamanya, teman-teman sekalian. Jadi ya itulah kita seorang muslim. Maka kita jelas-jelas dan kita sangat tegas kita menolak timnas U20 Israel untuk berkontribusi pada Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Kita bukan menolak Piala Dunianya, enggak. Ahlan wa sahlan, silahkan kalau mau tanding. Cuman kita nggak mau bahwasanya kita tuh jadi kayak negara yang kayak apa ya, dianggap orang tuh lemah, dianggap orang tuh bisa diatur. Atau bahkan jangan-jangan memang sudah begitu niatannya untuk normalisasi hubungan Indonesia-Israel. Hari ini kita mengakui timnas Israel masuk Indonesia. Siapa yang bisa jamin besok kita nggak kemudian menerima kunjungan menteri luar negeri dia? Atau kemudian menerima kunjungan apalagi presidennya dia? Lalu lama-lama ya udah temenan kita. Lama-lama ya udah kita ngakui penjajahannya dia. Lama-lama ya udah kita sudah nggak punya lagi harga diri. Dan kita nggak punya lagi sesuatu yang kita perjuangkan. Padahal founding fathers kita dengan sangat jelas sekali mereka menolak segala macam bentuk penjajahan. Itu sudah jelas dalam sejarah. Nah karena itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih cerdas dalam melihat sesuatu. Kita bukan ngamuk, kita nggak marah. Kita cuma ngasih tahu aja bagaimana kita itu punya posisi di dalam melihat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita.
termasuk ketika ada timnas Israel yang mereka mau untuk datang ke Indonesia untuk tanding. Bukan masalah tandingnya, tapi mereka mewakili entitas Israel yang itu adalah penjajah dan itu tidak boleh kita akui karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tidak sesuai dengan kebaikan universal dan bertentangan dengan agama kita sudah jelas. Walau alam bisawab, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Insya Allah video ini nanti akan tayang di YouTube juga. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengambil manfaat yang banyak. Kalau merasa bahwa ini ada kebaikan, boleh share ke tempat yang lain. Kalau misalnya tidak ada kebaikan, ya udah nggak apa-apa, nggak usah di-share dan nggak usah di-like, nggak usah di apapun. Mudah-mudahan ini juga jadi kebaikan minimal bagi saya secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.